Yaitu kan ada majas, namanya majas akli, ada majas mursal, ada majas kinaya dalam balaghah. Cuman hari ini kita tidak membahas tentang ilmu-ilmu itu, tapi kita membahas tentang majas akli dan penggunaannya yang banyak disalahpahami oleh mereka orang-orang kaum Wahabi, kaum Salafi. Wala syakka annal majazal aqliyah mustakmilun fil kitab wa sunnah. Tidak diragukan sesungguhnya majas akli. Majas itu kan dalam bahasa Indonesia juga ada. Ada irona, ada hiperbola kan itu. Nah, itu majas kayak bahasa kita kata sindiran atau kata kiasan. Ya, bukan arti yang sesungguhnya. Monggo mampir ke gubuku gitu. Padahal rumahnya nggak gubuk. Kalau secara arti hakiki, gubuk itu rumah yang terbuat dari bambu kecil, itu gubuk. Itu majas, hiperbola kan itu. Juga Allah juga sering menggunakan kalimat dalam Quran sebagai majas. Artinya apa? Agar kita juga memahami, tatkala ada orang-orang yang menggunakan kalimat majas, kita nggak boleh berhenti dalam kalimat tersebut. Sehingga kita memvonis, wah orang itu kufur, wah orang itu syirik. Kenapa? Kita berhenti dengan kalimatnya, padahal dia menggunakan kata-kata majas, kata-kata kiasan kan gitu. Jadi tidak ada keraguan bahwa majas akli itu mustakmalun fil kitab wa sunnah, digunakan di dalam Al-Quran dan sunnah dan hadis. Dalam Al-Quran, dalam hadis juga sering digunakan oleh Allah dalam kalamnya, dalam firmannya, kata-kata atau kalam-kalam majas. Faming dzalika, sebagian daripada majas akli yang terdapat dalam Al-Quran, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan tatkala dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah kepada mereka imannya. Ini Quran. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, akan bertambah iman mereka. Jadi kalimat ini faisnadu ziyadati, mensandarkan lafaz ziyadah ilal ayati kepada ayat, itu majazun. Seolah-olah kalau kita pahami kalimat ini, tatkala dibacakan ayat-ayat kepada mereka, ya, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah imannya. Jadi kalau secara arti amiyahnya, arti umumnya, seolah-olah yang menambahkan keimanan adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Maka dijelaskan penyandaran daripada lafaz ziyadah, bertambahnya iman kepada ayat, itu namanya majazun akli, majas akli. Kenapa? Li'annaha sababun fi ziyadah, karena sesungguhnya ayat itu menjadi sebab di dalam bertambahnya iman. Padahal waladzi yazidu haqiqatan, bermula yang menambah secara hakiki, secara kenyataannya, huwallahu ta'ala wahda, adalah Allah Ta'ala. Ayat makhluknya Allah. Makhluk tidak bisa membuat makhluk. Yang menciptakan, yang menambah, yang mengurangi, yang mematikan, yang menghidupkan Allah. Mustahil ayat bisa menambah keimanan seseorang. Jadi meletakkan, mensandarkan lafaz ziyadah dalam Quran itu namanya majaz akli. Ya, majaz akli, bukan hakikatan. Wa qaulu ta'ala, lagi ada yauman yaj'alul wildana syaibah, pada hari dijadikan anak-anak beruban. Fa isnadul ja'li ilal yaumi, menyandarkannya lafaz ja'al, menjadikan, kepada hari itu majazun akli. Seolah-olah kalau kita perhatikan ayatnya, yang menjadikan anak-anak beruban adalah hari kiamat. Mana bisa hari kiamat membuat rambut beruban? Mana bisa hari kiamat membuat orang itu, anak-anak kecil beruban? Kayak mana? Orang hari kiamat makhluknya Allah. Ya. Tapi itu namanya majaz akli. Li'annal yawma mahalun ja'lihim, karena hari kiamat tempat Allah jadikannya anak-anak syaiban, menjadi beruban. Pada hari kiamat dibangkitkan, pada hari kiamat terjadi, anak-anak kecil Allah jadikan rambutnya beruban.
bukan hari kiamat yang menjadikan anak-anak kecil beruban. Fal ja'lu al-mazkur waqi'un fil yaum. Maka bermula menjadikan yang disebutkan itu terjadi pada hari kiamat. Wal ja'ilu haqiqatan huwallahu ta'ala. Tapi yang menjadikan secara hakiki, secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman-Nya Allah lagi, wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasran wa qad adallu katsira. Dan tidaklah dan janganlah kepada berhala Ya'us, Ya'uq, terus Nasra, karena sungguh mereka semua telah menyesatkan orang banyak. Jadi seolah-olah ayat ini yang menyesatkan orang adalah berhala. Yang menyesatkan Ya'uqa, Ya'usa, Nasra. Padahal para berhala gak bisa menyesatkan orang. Fa inna isnadal adlali, maka sesungguhnya menyandarkan kesesatan ilal asnami kepada berhala itu majazun akliyun, majaz akli. Li'annaha, karena berhala-berhala ini sababun fi husulil itlal, sebab hasilnya orang-orang tersesat, terjadinya orang-orang tersesat. Tapi pada hakikatnya yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa yang pernah kita sampaikan, jadi semua itu hanya khodamul aqdar. Ya, hanya khodamul aqdar, bukan hakikatan. Maka ini namanya majaz akli. Wal hadi wal mudilu huwallahu ta'ala wahda. Yang memberikan petunjuk, bermula yang memberikan petunjuk, yang menyesatkan dia adalah Allah Ta'ala. Wa qawlu ta'ala hikayatan Fir'aun. Dan firman-Nya Allah ada hikayat daripada Fir'aun. Waktu merintahkan Perdana Menteri Haman. Ya Haman, ibni li surhan. Hei Haman, bangunkan untukku gedung yang tinggi. Fa isnadul bina, menyandarkan bina kepada Haman, ilal Haman, menyandarkannya Fir'aun kepada Menteri Haman untuk membangun, itu majaz akli. Karena li'anahu, sesungguhnya Haman itu sababun, yang menjadi sebab, fahuwa, maka sesungguhnya Haman gak bangun, tapi amirun, yang mimpin, ya'muru, yang merintah sama Haman. Wala yubna, tidak membangun, wala yabni, tidak membangun sama Haman binafsi, dengan dirinya. Wal bani, yang membangun, innamahum al-fa'alatu, sesungguhnya yang bangun adalah pekerja-pekerjanya minal amal. Maka kalau majaz, oh itu siapa yang bangun pesantren? Mu'alim. Itu majaz. Padahal saya nggak ada bangun pesantren, yang bangun para tukang-tukang dan keren-kernet. Tapi kenapa diserahkan kepada saya? Karena saya yang merintah. Ini namanya majaz akli. Maka tatkala ada orang-orang yang mengatakan, tatkala mungkin dengan makhluk datanglah ke Sipolan minta doa, insya Allah sembuh. Itu bukan kita menyandarkan kesembuhan kepada wali, ya, bukan menyandarkan kesembuhan kepada wali, karena wali tidak bisa menyembuhkan. Tapi itu majaz akli. Karena wali dekat kepada Allah, kita yakin doanya gobul indallah, diterima di sisi Allah, maka kita perintahkan orang untuk bersandar kepada wali, tapi bukan berhenti kepada wali. Makanya berhenti kepada wali bahaya. Nah, ada orang-orang yang hanya memandang kalam dari segi kalamnya saja, zahirnya saja. Tuh orang itu udah syirik itu, orang itu udah kufur itu. Gitu. Maka kita lihat orang itu ngomong, dia niat ngomong itu menjadikan yang diucapkan sebagai bentuk majaz apa hakiki. Kalau secara hakiki ya jadi syirik. Nah, mutakasih batu. Nanti kalau bagi batu ini kau jadi sakti. Meyakini kesaktian kepada batu ya jadi syirik. Kalau yang diberikan batu orang yang akalnya cetek, bahaya. Tapi kalau yang diberi batu orang yang beriman, dia tahu padilah jamrud, jabarzud. Kalau simpan di rumah jadi dingin, dia ngerti keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam kitab-kitab, gak masalah. Dia tahu itu hanya majaz akli, penyandarannya hanya kepada batunya penyandaran. Tapi hakikatnya yang membuat dingin, yang membuat tenang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hanya sebuah penyandaran. Maka orang-orang yang cetek pemahamannya,
itu diibaratkan sama Imam Al-Ghazali seperti semut yang dikasih akal. Ada semut dikasih akal, diletakkan di tengah-tengah kertas. Kemudian ada orang yang garis kertas tersebut. Karena semut punya akal, dia ngomong, oh ini yang membuat garis pena. Dia hanya berhenti kepada pena. Tidak melihat gerak jari-jari. Kemudian nggak naik kepada gerak tangan. Nggak naik kepada orang yang membuat. Kalau dia punya iroda, dia punya kudrat, dia punya keinginan, punya kemampuan. Terus dia nggak melihat lagi kepada siapa yang menjadikan dia, yang menciptakan iroda dan kudratnya. Sehingga dia tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang cetek, yang cupek pikirannya, berhentinya kepada itu. Nah, kalau ada orang-orang tatkala kita mengatakan sesuatu padahal itu majaz akli, dia mandeknya di situ, nah ini berarti cupek pikirannya. Tapi untuk kita dalam berbicara juga, kita harus meyakini bahwa apapun yang kita ucapkan selama ini itu hanya majaz akli. Wah, aku berobat letek sepolan, mengwari, mantep obati. Kalau kita ngomong itu untuk majaz akli, lah baksa, tidak masalah. Tapi kalau kita meyakini, kalau berobat sama sepolan, mari terus. Kita meyakini dia yang menyembuhkan, ini yang bahaya. Itulah perlunya kita belajar tauhid. Sehingga ngerti. Ternyata dalam ini juga perlu kita belajar balaghah. Wa amal ahaditsu, adapun hadis-hadis, fa fiha syai'un katsirun ya'rifu man waqafa 'alaiha. Adapun hadis-hadis, maka di sana banyak sesuatu yang diketahui, yang dilihat daripada hadis-hadis tersebut. Wa kana mimman ya'riful farqa baina isnadil haqiqi wal majaz fala hajata illa al-italati binaqliha. Di hadis-hadis juga banyak orang-orang yang melihat tentang majaz akli. Dan orang-orang yang mengerti, dia bisa membedakan antara isnad hakiki, penyandaran secara nyata, secara kenyataan, dan majaz. Maka tidak butuh kepada orang-orang yang mengerti kepada penjelasan yang panjang untuk menukilnya lagi. Gak perlu dinukil lagi untuk diperpanjang, karena dia sudah paham. Waktu ada baca wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana, dia ngerti maksudnya. Yang menambah iman adalah Allah, bukan ayat. Ini majaz akli. Wa qala al-ulama inna sudur dzalikal isnadi min muwahhidin kafin fi ja'li isnadu majazian li anna al-i'tiqad as-sahih huwa i'tiqadu anna al-khaliq lil ibad wa afalihim huwa Allah wahda fa huwa al-khaliqu lil ibad wa afalihim la ta'sira li ahadin siwahu wala la li hayyin wala li mayyitin. Fahadzal i'tiqadu huwa tauhidul mahdhu. Tauhidul mahdhu bi khilafi ma law i'taqada ghairu hadza fa innahu yaqa'u fil israf. Sesungguhnya keluarnya isnad yang demikian itu, penyandaran kepada majaz akli daripada orang-orang yang ahli tauhid, orang yang ngerti bab tauhid tentang menyandarkan majaz akli, maka cukup baginya memahami bahwa itu adalah majaz. Karena i'tikad yang benar, i'tikad yang benar adalah i'tikad sesungguhnya yang menciptakan hamba, perbuatan hamba adalah Allah zat yang esa. Dialah yang menciptakan hamba, yang menjadikan perbuatan hamba, dan hamba tidak bisa memberikan bekas selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk kehidupan dan tidak untuk kematian. Inilah yang disebut i'tikad, keyakinannya tauhid yang murni. Berbeda jika orang yang meyakini bahwa semua itu yang terjadi pada hakikatnya, maka jatuhlah dia pada kemusyrikan. Di saat dia meyakini kalimat-kalimat
yang sesungguhnya adalah majas akli, tapi dia menyandarkan kepada hakiki, maka dia telah berbuat syirik. Inilah perlunya belajar tauhid. Dan sekarang banyak orang-orang yang langsung menisbatkan majas akli kepada hakiki, ya, kepada hakiki. Maka perlulah kita di sini memahami bahwa sesungguhnya tatkala ada orang-orang yang mengatakan seolah-olah makhluk itu punya kekuasaan, sesungguhnya dia tidak menyandarkan kepada makhluk. Kita nggak boleh suuzon, tanya dulu. Kau ngomong ini maksudnya apa? Maksudku, Allah yang menciptakan kekuatan diberikan kepada makhluk, bukan makhluk yang punya kekuatan. Oh, kalau gitu sahih. Berarti sudah nggak perlu apa lagi. Maksudmu bagaimana? Kok kau bilang kalau di ini kau bisa sakti? Ya iya, ini ilmunya wali-wali. Kalau tak sih langsung sakti. Yang buat sakti ya ilmu ini. Jatuh ke makam syirik. Karena tidak ada hakikatnya makhluk bisa menciptakan makhluk. Ya. Maka tatkala kita menyandarkan, orang itu kena sakit ini mati. Nah, ini kalau kita menyandarkan kalimat ini hanya sebagai majas, sakit itu hanya sebagai sebab, sebagai qadamul aqdar matinya seorang hamba, nggak masalah. Tapi tatkala dia meyakini sakit itulah yang membuat dia mati, itu sebagai hakiki, jatuh ke dalam jurang-jurang kemusyrikan. Ini perlunya kita memahami majas akli. Perlunya kita memahami tauhid. Jadi kalau kita sudah duduk dalam makam tauhid, walaupun kita ucapkan dengan kalimat, aduh kena api kebakar, gak masalah. Gak perlu ngomong panjang-panjang. Ya Allah, sebab engkau sentuhkan api ke tanganku jadi kebakar. Kelamaan ngomong gitu, akan diketahui orang gitu. Nah, jadi kita sudah tahu ini, maka hati yang perlu tetap diprogram, bahwasanya tidak ada yang menciptakan apapun. Karena tidak ada af'al, melainkan af'alnya Allah. Apapun itu. Maka tatkala ada orang bilang, nanti perbuatan Dajjal kayak perbuatan Allah, jatuh dia dalam makam syirik. Nggak ada. Dajjal nanti bisa menghidupkan orang mati kayak perbuatan Allah. Ini nggak boleh. Tidak ada makhluk yang menyerupai perbuatan Allah. Adakah mutasil, adakah mumfasil, fil fis sifat, fi zat. Adakah mumfasil fil af'al. Ini harus kita betul kita dudukkan betul, sehingga tidak kita duduk dalam makam-makam kemusyrikan. Nah, ini tujuan daripada ngaji tauhid dan memahami tentang majas-majas di sini. Insyaallah ke depan lebih mudeng maksud daripada majas akli, kemana peletakannya. Baik, terakhir kita ngaji fikih.